Untuk soal yang kedua ini jauh lebih kompleks daripada yang tadi ya. Di sini butuh ketelitian dari kalian. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengerjakan yang mudah dulu. Yang mudah adalah hubungan seri antara R9 dan R17. Jadi ini R9, R17 terhubung seri, maka ini bisa kita selesaikan. Perhitungannya bagaimana? Kita inisialisasikan dua resistor ini menjadi RS1. RS1 sama dengan R9 ditambah R17. RS1 ini adalah resistor seri yang pertama. R9 ditambah R17 atau 15 ditambah 10 hasilnya adalah 25. Jadi dua resistor ini bisa digantikan dengan sebuah resistor senilai 25 ohm. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Yang ini sudah hilang. Resistor di sini diberi inisial RS1. Kemudian kita cari hubungan seri yang lain. Ini adalah hubungan seri yang lain, hubungan antara R11, R12, dan R13. Rumusnya adalah R11 ditambah R12 ditambah R13, 20 ditambah 10 ditambah 20 hasilnya adalah 50. Jadi, tiga resistor ini bisa digantikan dengan sebuah resistor senilai 50 ohm. Ketika ini sudah dihitung ekivalen dari resistor seri ini, maka gambarnya menjadi seperti ini. R10 50 ohm, RS2 50 ohm. Nah, ini hubung paralel, maka bisa kita selesaikan. 1/R paralel sama dengan 1/R10 ditambah 1/RS2. Kemudian kita masukkan nilainya. 1/R paralel sama dengan 50, R10 nilainya 50, RS2 nilainya juga 50, dan ini penyebutnya sama, maka bisa kita jumlahkan langsung. Jadi 1/R paralel sama dengan 2/50, dan R paralel sama dengan 50 dibagi 2, dan hasilnya adalah 25 ohm. Nah, dengan demikian gambarnya menjadi seperti ini. RP1 sama dengan 25 ohm. Kemudian kita selesaikan rangkaian yang ini, khusus yang ini saja. Nah, rangkaian ini tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan seri atau paralel biasa. Menggunakan konversi rangkaian delta ke star. Jadi rangkaian tadi gambarnya agak sedikit dimodif menjadi seperti ini. R18, R16, dan RS1. Resistor yang berwarna kuning ini nanti adalah resistor yang dicari. Jadi R18, R1, dan R16 itu adalah resistor yang membentuk hubungan delta. Dari hubung delta ini kita tidak bisa menyelesaikan nilai ekivalennya. Jadi kita harus mengubah dari rangkaian delta ke rangkaian star. Jadi tiga resistor yang berwarna kuning ini yang akan dicari nilainya lebih dulu. Kalau resistor kuning ini sudah ketemu nilainya, maka R18, RS1, dan R16 dianggap hilang. Pertama-tama kita harus menginisialisasikan nama resistornya, yaitu RA, RB, RC. Sementara resistor yang dicari adalah RP, RR, dan RQ. Resistor RP, RR, dan RQ, resistor RP, RR, dan RQ itu nilainya dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RP, RQ, RR. RP sama dengan RA kali RB dibagi RA, RB, dan RC. Jadi untuk mencari RP ini itu adalah perkalian antara RA dan RB. Jadi karena RP ini terhubung dengan RA dan RB secara langsung, maka RP dapat dicari dengan perkalian antara RA dan RB, RA dan RB dibagi resistor keseluruhan, RA ditambah RB ditambah RC. Nah, seperti ini. Begitu pula dengan RQ. RQ ini yang resistor yang berhubungan dengan RQ adalah RB dan RC.
Jadi RQ ini berhubung langsung dengan RB, berhubung langsung dengan RC. Untuk mencari RQ, RB dikali RC, yaitu ini dikali ini, dibagi resistor keseluruhan RA ditambah RB ditambah RC. Kemudian RR ini resistor yang terhubung dengan RR adalah RA dan RC, maka kita kalikan RA dan RC dibagi RA, RB, RC. Oke, kita mulai untuk menghitung. Misalkan ini RP. Oke, kita mulai menghitung. RP sama dengan RA kali RB per RA plus RB plus RC. Tinggal kita masukkan nilainya. RA adalah 25, RB adalah 10, RA, RB, RC 25 ditambah 10 tambah 25, hasilnya 250 per 60, hasilnya adalah 4,16 ohm. Jadi nilainya 4,16. Kemudian RQ juga kita cari nilainya, hasilnya 4,16. Kemudian RR juga kita cari, hasilnya adalah 10,42. 10,42 ini adalah hasil yang sudah dibulatkan ya. Sudah dibulatkan. 4,16 ini semestinya 4,166667, tapi saya ganti 4,16 biar mudah untuk menghitung. Setelah ketemu nilai RP, RQ, dan RR, maka gambarnya menjadi seperti ini. RP adalah 4,16 ohm, RQ adalah 4,16 ohm, dan RR adalah 10,42 ohm. Antara R8 dengan RP ini adalah hubung seri. Antara R15 dengan RQ adalah hubung seri juga, maka bisa kita selesaikan. RS3, resistor seri yang ketiga adalah R8 ditambah RP, 20 ditambah 4,16 adalah 24,16. Begitu pula dengan RS4. RS4 sama dengan R15 ditambah RQ, R15 ditambah RQ, hasilnya adalah 24,16. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. RS3 dan RS4. RR tetap ya. Kemudian karena RS3 dan RS4 ini terhubung paralel, maka bisa kita hitung ekivalen paralelnya dengan cara 1/R paralel sama dengan 1/R RS3 ditambah 1/R RS4. 1/R paralel sama dengan 1/24,16 ditambah 24,16. Jadi RS3 nya nilainya 24,16, kita masukkan sini, ini juga kita masukkan sini. Hasilnya adalah 1/R paralel sama dengan 2/24,16. Karena ini penyebutnya sama, jadi tinggal dimasukkan saja, tinggal dijumlahkan. Karena penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk mencari R paralel, maka tinggal dibalik, 24,16 dibagi 2, hasilnya adalah 12,8. Setelah ini diketahui hasilnya adalah 12,8, maka gambarnya menjadi berikut. Nah, ini adalah 12,8 hasil perhitungan tadi, ditambah RR adalah 10,42, RP1 25 ohm, R14 adalah 12,5 ohm. Maka karena ini terhubung seri, maka bisa kita jumlahkan. R ekivalen sama dengan RP2 yang ini, ditambah RR yang ini, ditambah RP1 yang ini, ditambah R14 yang ini. 12,8 ditambah 10,42 ditambah 25 ditambah 12,5, hasilnya adalah 60 ohm. Jadi resistor ekivalen di sini adalah 60 ohm. Mungkin kalian ada yang betul, ada yang salah, tapi tidak masalah. Video ini bisa dipakai untuk belajar atau bisa juga dipakai untuk panduan mengerjakan soal UTS ya. Untuk pembahasan soal 3 dan 4 akan dibahas pada video yang lainnya. Oke, selamat belajar.